Halo teman-teman, ketemu lagi di TMM dengan saya Chris. Kemarin di video terakhir kita sudah bahas mengenai sifat pemalu itu yang berhubungan dengan relationship ya, hubungan yang harus kita bangun dengan ya store, ya toko, itu berhubungan dengan relationship. Nah, di bagian ini adalah bagian terakhir dari dasar-dasar untuk menjadi MD, apalagi MD pemula. Dan ini sangat-sangat menentukan kinerja kita di toko. Nah, jadi apa yang mau kita bahas di bagian terakhir dasar menjadi MD ini? Tentunya kita harus copy dulu. Oke, teman-teman, tadi di pembukaan tadi sudah saya sampaikan mengenai ini adalah hal yang terpenting sebagai seorang merchandiser, karena ini bagian dari pertarungan bahasanya yang harus MD lakukan di lapangan, di store, di toko. Jadi toko itu kan mempunyai planogram sendiri, susunan barang-barang itu sudah ada, bahkan dari head office menurunkan ke pihak toko-toko yang cabang itu peletakan penempatan produknya harus 1, 2, 3, 4-nya semua harus sesuai dengan yang diinstruksikan oleh kantor pusat. Nah, sementara pihak perusahaan, pihak kantor sendiri, kita pun juga mempunyai keinginan, tujuannya apa? Kita bicara mengenai di shelving itu adalah kita bicara mengenai facing atau tier. Nah, facing atau tier ini sangat menentukan untuk selling out. Biasanya kalau di pihak store itu barang yang fast moving facingnya lebih besar daripada barang yang slow moving. Nah, tapi ini kan lebih ke jadi ayam sama telur. Kalau barang itu berpotensi untuk laku tapi penempatannya hanya sedikit secara facing, secara tier, ya otomatis ya turnovernya itu akan sangat menjadi lambat. Karena apa? Misal kita cuma ada satu facing aja, barang itu laku. Pada saat konsumen ambil kosong kan di situ. Sementara seorang MD nggak 8 jam kerja ada di satu toko kan. Ya kalau pihak store-nya itu, staff-nya itu aktif untuk merefill. Tapi kalau tidak, bisa sekian jam itu facing kita itu rak itu kosong. Otomatis peluang untuk terjual menjadi sangat kecil atau menurunkan, padahal di gudang barang itu masih ada. Nah, pertarungannya adalah untuk seorang MD itu biasanya kita berebut facing, berebut tiran ya biasanya. Ada yang geser punya sebelahnya atau bahkan geser mengurangi facing kompetitor atau apapun itu. Walaupun pihak toko pun juga menerapkan aturan bahwa MD tidak boleh main asal geser pajangan. Nah, kunci suksesnya apa sih sebenarnya di sini adalah ini berhubungan dengan bagian yang kemarin. Jadi kalau ada yang belum sempat melihat bagian kemarin, ini ada hubungannya. Intinya adalah hubungan baik kita bagaimana dengan pihak toko, karena kinerja kita sebagus apapun, penjualan bagus, selling out bagus di situ, tapi kalau ya kita bicara dengan pihak kantor kita, begitu datang ke situ lah kok cuman facingannya ada 1, facingannya ada 2 tier, sementara kompetitor bisa dapat 4 tier atau bahkan 6 tier lebih banyak dari kita. Nah, ini biasanya menjadi target dari seorang MD dari atasan.
Kalau di situ ada tier atau facing-nya ada 2 dari perusahaan, dari kantor, pasti akan menargetkan entah 3 menjadi 3 atau menjadi 4 atau sama dengan kompetitor. Kompetitor punya 4 facing, ya kita harus 4. Kompetitor 6 kita harus 6. Bahkan kalau bisa kompetitor 4 kita harus 6. Itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus mempunyai hubungan baik dulu kita, entah dengan staf pajangnya, entah dengan manajernya. Bagaimana caranya agar pajangan kita itu menjadi lebih banyak facingan atau tier dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Karena ini pertarungan di sini itu sangat asik sebenarnya. Kadang ada yang ada produk yang mirip-mirip itu, kadang juga ada MD juga yang nyusunnya berselang-seling, merek A, merek B, sebelahnya merek ini lagi. Jadi berharap konsumen itu salah ambil sebenarnya. Ini pernah terjadi di salah satu produk, itu pernah terjadi seperti itu. Karena saya melihat di supermarket, ini produknya mirip, cara nyusunnya juga selang-seling itu, dan ternyata itu memang salah satu hal yang dikerjakan oleh MD salah satu perusahaan itu. Tapi ini sebenarnya kreatif sih ini. Karena secara pihak staf toko sendiri pun juga nggak ngeh sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau menjadi MD yang handal, di samping 5 bagian kemarin kita sudah kerjakan, ini hal yang menentukan bahwa kerja kita bagus atau tidak. Karena saya pernah, atau ini pengalaman saya, bahwa produk yang secara display, secara facing atau tier itu banyak, itu dapat meningkatkan selling out. Ini berdasarkan pengalaman saya. Entah itu kita bisa, kalau perusahaan ada extra display, maksudnya extra display-nya dalam artian ada budget extra display, kita bisa tambah di situ, entah itu dengan head office dealnya atau dengan store. Karena kadang store itu juga mereka diberi satu space sendiri yang untuk dikelola pihak store, dan itu untuk mencapai target dari toko itu sendiri. Ada yang seperti itu, ada juga yang, yaitu nanti kita bahas. Pokoknya ada beberapa hal yang memang pihak toko itu menyediakan space tambahan menyediakan. Ada juga yang, kalau ini berkaitan dengan head office, kita bisa menempatkan, kalau kita minuman yang dingin, kita bisa taruh kulkas atau showcase. Tapi ini yang di shelving, kita harus berjuang di situ, karena ini adalah indikator kinerja seorang MD. Makin banyak facing yang dia dapat, kerja dia makin bagus. Kalau mengenai udah facingnya bagus, produknya tetap nggak jalan, selling outnya nggak bagus, harus push dengan yang kita bicarakan kemarin. Kita harus adakan promosi. Bagaimana promosinya? Ya kita mengajukan ke atasan. Oke teman-teman, jadi yang penting dari 6 bagian yang kita bahas kemarin adalah, ini adalah bagian yang penting untuk menunjang selling out. Karena selling out itu adalah merupakan indikator, merupakan tolak ukur dari kerja seorang MD. Selling in itu tanggung jawabnya sales, selling out tanggung jawabnya MD. Oke teman-teman, sekian dulu. Sukses untuk tim MD Indonesia.